البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah al-babu tsalisa asyar. Bab yang ke-13, babun fi kam tusallil mar'atu minasya. Ini ya sekarang. Wanita itu sholat di dalam pakaian berapa banyak? Jelas secara syar'inya semakin berlapis itu semakin baik, semakin menutup kemungkinan tersingkapnya aurat dan sebagainya. Cuma minimalnya bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Wa qala Ikrimah lau warat jasadaha fi saubin la ajza'athu. Seandainya wanita itu menutupi jasadnya di dalam satu pakaian itu sudah sah. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Maksudnya adalah satu kain pun cukup, yang penting menutup aurat semuanya. Baik. Terutama kalau sholatnya di rumah. Kalau di luar rumah mungkin perlu tambahan agar tidak senang tersingkap kena angin lah atau apa misalkan. Kemudian dari sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Bukhari madhabnya itu sesuai yang disebutkan di dalam apa tajuknya atau di dalam asar yang ditampilkan di situ, yaitu satu kain pun cukup, yang penting menutup semua badannya, menutup semua agar auratnya tidak nampak. Kemudian qal al-haditsus salis al-haditsus tsani wa sab'un ba'da salasimi'ah 372. Haddatsana Abdul Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri qala akhbarani Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis Aisyah, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr. Sungguh demi Allah, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Kemudian yang menghadiri bersamanya, yaitu di Masjid Nabawi, adalah para wanita dari mukminat. Mutalaffi'atin, yaitu membungkus, melingkupkan pakaian mereka. Fi murutihin, atau apa? Membungkus, meliputi badan mereka di dalam selimut mereka, memakai selimut. Summa yarji'na ila buyutihin, kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahad, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Baik, hadis ini, sanad ini sering ya kita lewati. Abul Yaman, beliau adalah Al-Hakam bin Nafi Al-Himsi rahimahullah, siqatun sabat. Qal akhbarana Syu'aib, beliau adalah Abu Bishr Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Himsi, juga dikatakan beliau min asbatin nasfi Zuhri, tetapi ma'a annahu asirun fil hadis, susah untuk memberikan hadis, yaitu agak kedekut bagi banyak muhaddisun, susah untuk dimintai hadis. Tapi Abul Yaman pandai menarik hati gurunya sehingga gurunya banyak memberikan hadis kepadanya. Ani Zuhri, beliau telah sering dilewati. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani tsumma Syami. Baik, akhbarani Urwah, beliau adalah Abu Abdullah Urwah ibnu Zubair ibn al-Awwam al-Madani al-Qurashi, siqatun faqih. Baik, an Aisyah, ma'rufah, yaitu Ummu Abdillah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Baik, al-Qurashiyah tsumma al-Madaniyah. Jadi ini tiga orang pertama boleh dikatakan semuanya adalah dari Syam. Abul Yaman, Syu'aib, Zuhri, ini Syam. Zuhri sendiri adalah Syami Madani. Nah, maka tiga yang berikutnya juga Madani. Zuhri Madani, Urwah Madani, Aisyah Madaniyah. Jadi sanadnya seperti itu. Tiga Syam, tiga Madinah. Tapi semuanya hanya 5. Laqad, ini Al-Hafidz mengatakan lamnya adalah waqi'atun li jawabi qasamin mahdhuf, terletak pada jawaban untuk sumpah yang terhapus. Takdirnya mungkin apa? Wallah. Berarti ada faedahnya apa? Bolehnya bersumpah
Untuk menguatkan pemberitaan walaupun tidak diminta sumpah. Agar apa? Informasinya semakin kuat sampai bersumpah. Apa yang menjadi isi sumpah Aisyah? Sungguh Rasulullah kana yusolli, menunjukkan terulang-ulang, sering melakukan itu. Melakukan apa? Yusallil fajr, sholat subuh. Sholat subuh jelas terus-menerus. Cuma apa? Di sebagian riwayat minal ghalas, yaitu disebabkan karena yaitu para wanitanya waktu pulang masih belum dikenali karena cuacanya itu masih ghalas, percampuran antara sisa malam dan cahaya fajar. Menunjukkan yang paling sering dilakukan oleh Nabi adalah sholat subuhnya itu di awal tapi jangan sebelum waktunya. Kalau sebelum waktunya tidak sah. Kata Imam Syafi'i di dalam walaupun nanti membaca Al-Fatihah itu sudah subuh, sudah masuk waktu, tapi kalau takbirnya belum masuk waktu, tidak sah sholatnya. Memang sholat awal itu bagus, tapi lihat yang penting apa? Sudah masuk waktu memang. Adapun, dan ini pendapat jumhur, kalau pendapat Hanafiyah apa? Menjelang matahari terbit. Jadi sudah sangat terang, tapi jangan sampai matahari terbit. Nah, pandai-pandailah diperkirakan, jangan baca panjang-panjang. Karena apa? Mereka berdalilkan apa? Asfiru fis subuh fa innahu aktsaru ajra. Yaitu jadikan sholat subuh itu terang karena lebih banyak pahalanya. Makanya mereka lebih suka sholatnya menjelang matahari terbit. Ini tentunya menyusahkan orang yang mau berangkat kerja dengan cepat atau aktiviti yang lain. Nah, para ulama, jumhur ulama mengatakan Rasulullah membolehkan, tetapi yang sering beliau contohkan adalah di awal-awal waktu. Makin cepat selesai makin baik. Jangan menunda-nunda, jangan-jangan nanti malah tahu-tahu matahari terbit, rugi sebenarnya. Kalau sampai matahari terbit duluan atau apa. Intinya di sini Rasulullah sering sholat fajar, sholat subuh itu di awal waktu. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Kemudian ada sejumlah wanita dari kaum mukminat yang menghadiri sholat bersamanya. Mereka berangkat berpagi-pagi di waktu subuh ke Masjid Nabawi mencari berkah, mencari pahala. Walaupun Nabi tetap mengatakan wa buyutuhunna khairul lahun, rumah mereka lebih baik, pahala terbanyak adalah kalau di rumah. Tetapi boleh dan tetap berpahala kalau ingin sholat di belakang Nabi atau sholat di belakang imam di masjid. Dan kita dilarang untuk melarang mereka. Mutalaffi'atin, ini sebagai hal. Hala kaunihinna mutalaffi'at, dalam keadaan mereka membungkus, meliputi badan mereka fi murutihin, di dalam selimut-selimut mereka. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari pembahasan ini, yaitu wanita boleh hanya memakai satu kain, yang penting menutup aurat semuanya. Tapi apa? Ini dibantah oleh sejumlah pensyarah. Mereka mengatakan tidak ada dalam hadis ini bahwasanya para wanita tadi hanya memakai satu kain. Bukan mustahil, ada kain yang dalam, tapi apa? Pakai selimut. Dan itu yang sering kan? Tak mungkin hanya tanpa apapun, hanya pakai selimut di luar. Tahu-tahu di jalan ada bahaya, na'udzubillah. Baik, makanya pendalilan Imam Bukhari tidak seberapa kuat. Hanya saja Al-Hafidz mengatakan Imam Bukhari berpegang pada asalnya. Pada asalnya itu adalah apa? Mereka terutama di masa Nabi, wanita hanya memiliki satu kain. Ya sudah, itu yang mereka pakai. Mereka belum memiliki kain yang banyak. Walaupun kalau sudah memiliki kain yang banyak, semakin berlapis itu semakin baik, semakin selamat. Apalagi terkadang dulu di kampung, kadang-kadang apa? Ada anak-anak nakal. Memang begitu selesai sholat subuh, para wanita fatayatnya itu dibully, ditakut-takuti atau dibaling mercon, langsung mereka lari ya. Kalau pakaian hanya satu, mungkin akan tersingkap betisnya atau apa. Tapi kalau pakaiannya berlapis, insya Allah lebih selamat. Atau kadang apa? Ada yang main-main jadi hantu di tempat gelap. Wanita dengar atau apa itu ditakut-takuti, langsung apa? Kainnya diangkat lari. Terkadang slipernya lepas. Nah, kalau kainnya tidak berlapis-lapis, khawatir nanti aurat nampak. Semakin berlapis semakin baik. Khawatir ada gangguan di jalan atau apa. Tapi kalaupun hanya satu, yang penting memang zahir auratnya tidak nampak, itu pun sudah sah. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Cukup satu itu sudah sah. Kalau lebih banyak itu lebih baik. Kalau hanya satu, maka
Tidak dikatakan, oh sholatmu batal, engkau buruk. Tidak, tetap dia itu sah, bertakwa semampunya. Summa yarji'na ila buyutihin. Kemudian para wanita tadi pulang ke rumah mereka, yaitu bukan iktikaf di masjid, terutama kecuali kalau apa masa-masa tertentu dan selama tempatnya dan tidak ada tugas di rumah, tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada rencana iktikaf dan sebagainya, maka dianjurkan untuk segera pulang, menyelesaikan urusan di rumah dan seterusnya, memperkecil kemungkinan untuk bercampur baur dengan para lelaki. Ma ya'rifuhunna ahad, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Kata Al-Hafidz ada dua kemungkinan, tidak dikenali karena pakaiannya betul-betul tertutup, atau tidak dikenali karena berdasarkan riwayat yang lain karena cuacanya itu masih gelap, dan dua-duanya mungkin, tidak masalah. Hanya saja Al-Hafidz Imam Bukhari tidak menampilkan riwayat minal ghalas. Ini mengisyaratkan memang apa? Pakaiannya sendiri memang menutup aurat sehingga orang tidak sembarang orang kenal. Karena semuanya apa? Ditutup. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya.